Oke guys, kali ini kita ada di Lembang menuju rumah istri aku di Subang. Kita di Cikole. Di Cikole guys. Jadi kita sekalian tutorial di turunan MN. Pakai apa? Pakai Matic. Karena aku orangnya bisa dibilang terlalu apik mungkin atau apalah. Jadi nggak mau gitu kalau misalnya turun TDD terus. Sekalian kita coba. Ini gearboxnya kan kata aku canggih. Kalau di rem lama dia tuh yang ini loh, apa namanya, kayak engine brake sendiri gitu. Nanti kita coba muncul nggak engine brake-nya yang pertama, yang kedua kalau nggak muncul nanti kita pakai Jeeptronicnya di manualin guys. Gitu guys. Ini Cikole nih guys. Tes lampu panjang dulu, aman guys. Di luar suhu 22 guys, 22 derajat. Agak kabut dikit. Sedikit little kabut. Sekalian sekarang MN tuh jadi gelap guys, udah nggak banyak warung lagi. Kalau dulu masih banyak warung di MN. Oh ini rame warung apa ini, kaki gunung ya, kopi kaki gunung. Kalau lewat sini tuh aduh takut sama motornya guys, ngebut motornya pada balapan kali ya mereka tuh. Padahal ini malam Senin ya, masih banyak kayaknya, masih pada males turun, masih betah di gunung. Aku kira jam segini bakal udah sepi gitu guys. Mungkin banyak kafe. Ini apa nih baru? Nggak tahu ini apa. Brewery Rama. Baru juga kayaknya kafe. Kaca semua enakan sih kayaknya. Kanan juga banyak lampunya guys. Pada pelan, padahal kalau agak ngebut dikit di jalan ini tuh kayak ada gini terus tak jalannya guys. Bergelombang katanya biar gak ngantuk. Kalau di bawah mah nggak kerasa ya. Kalau di atas ke bawah. Nanti bikin video lagi. Part yang dari atas ke bawah. Jadi itu mau berhenti. Cuman yang jadi bingung tuh guys, kan kalau turunan panjang juga kadang-kadang aktif kadang-kadang enggak itu si engine brake tuh.
apa ada cara khusus nyalainnya ya dari injek pedal remnya atau gimana ya? Karena kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak gitu guys. Kalau dulu kalau di zaman BMW kalau nggak salah asal remnya setengah banget, dia kayak turun gigi sendiri gitu guys. Kalau waktu pakai Pajero kadang-kadang sama kayak Innova ini, kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak gitu guys. Nah dulu di sini rame banyak warung, sekarang kosong, jadi serem. Belum aktif guys, nih aku udah mainin rem di setengah dikit-dikit, setengah dikit-dikit. Belum aktif engine brake-nya, RPM masih di 1000. Kenapa? Nah ada anak mulai. Nah oke, tapi masih kurang sih menurut aku, ini masih ngandelin rem banget. Coba turun lagi. Masih kekencengan guys. Oke, kita coba 500 meter lagi lah. Kalau nggak ada kita manualin aja guys, karena turunan MN tuh memang serem guys. Ngilu, tajam turunnya sama panjang guys. Sampai Cagak ini turun terus guys. Coba kita minta lagi gearboxnya pakai turun gigi dia. Belum. Kita rem setengah ini. Rem setengah lagi. Enggak guys, tapi masih ada engine brake, cuman terlalu kencang ini menurut aku. Nah, karena takut daripada kenapa kita pakai Jetronicnya aja guys. Ini di gigi 3, berarti kalau kita pakai 2 gimana ya? Enak di 2 nih, nahan. Saya gak sama sekali gak injek rem guys ini. Biarkan engine yang mengeremnya guys. Kelihatan kan pakai 2. Karena terus terang paling serem tuh kalau lolos rem guys. Paling serem. Kasarnya mending nanjak gak naik mobilnya, masih bisa direm. Tapi kalau turun gini lolos rem, bahaya, udah mobil udah nggak bisa berhenti guys. Kalau remnya panas. Apalagi tuh kalau bawa truk, harus hati-hati banget mainin rem sama exhaust brake-nya gitu guys. Kalau pakai truk sih di sini kayaknya harus pakai gigi 2 dari atas. Harus benar-benar apik sama remnya guys. Karena truk juga kalau remnya panas udah itu bahaya. Kalau nggak salah ada peringatan gitu dah. Peringatan apa? Kayak gunakan gigi rendah. Iya pasti harus ada kalau di jalan ekstrim, turunan ekstrim gini mah. Biarkan mereka pada berani guys. Kalau saya mah terus terang gak berani. Santai aja guys. Lihat guys, suhu mesin aja sampai langsung dingin guys, karena engine brake, karena mesin kedinginin sama kipasnya ya. Karena kan masih pas kopen nih kalau Innova. Oke, udah agak datar, kita masukin dulu 3. Nanti kalau turunan ekstrim masuk 2 lagi guys. Ya sayang ya, ke sorean sampai sininya jadi nggak bisa lihat pemandangan, tapi nggak apa-apa. Buat kalian yang belum pernah lagi lewat MN, atau mungkin setahun lalu atau kapan, sekarang udah seperti ini guys, nggak ada warung-warung di tanjakan MN. Ini kafe tempat Tinggal kita. kafe tempat kita tunangan lo sama istri. Tunangannya di sini guys, dan istri aku orang Subang. Oh, di sini turun lagi guys, kita pakai 2 lagi guys. Karena bukan apa-apa guys, kalau kita cuman sampai Sari Ater mungkin mobil aman ya. Kalau kita orang yang pakainya cuek, pakai D aja turun gitu.
kalau diterusin ke Subang sebenarnya tuh ngeri-ngeri sedap guys, karena turun terus guys. Lo kemarin nyobain bikin video ini ya? Apa? Di Gentong ya? Tanjakan Gentong atau gimana? Nanjak dan turun. Kemarin terus. Gentong mah udah pendek tanjakannya. Ini mah panjang banget. Lihat mesin sampai dingin guys. Terus aku juga baru tahu ya guys, ternyata si Innova Reborn tuh suhu mesinnya ya kalau mesin panas dia standby di tengah gini ke bawah gitu. Cuman kalau turun panjang bisa sampai, kalau di mobil tua mah kayak nggak pakai termostat gitu guys. Apa Innova ini doang gitu ya yang gitu? Tapi kemarin pakai yang om aku sama kalau nggak salah, tiap turunan dia suhunya turun. Apa mungkin karena Innova grillnya besar depannya? Ya kalau naik Cherokee mah udah biasa guys, kita selalu pantau suhu mesin. Kalau nanjak dia kan panas, kalau turun ya kesempatan dinginin mesin guys gitu. Tapi ada salah satu teman saya Om Deli yang laki geres itu, dia bilang kalau mobil lulus di nanjak di MN, mobilnya bisa keliling Indonesia guys, khusus mobil tua gitu guys. Kita waktu itu pakai Cherokee. Ya pakai yang Cherokee lulus, karena dulu sebelum kenal dia aku pernah pakai Cherokee dari Subang ke atas, dilanjut terus tanpa berhenti di Tangkuban Perahu. Itu mesinnya hampir ke titik merah panasnya guys suhunya. Tapi setelah di upgrade lagi, tutup radiator diganti, extra fan diganti. Sebenarnya udah ganti guys, pakai Karimun extra fan-nya. Cuman waktu itu kemungkinan ada salah di perkabelan, jadi si masanya tuh kurang, groundnya kurang guys. Jadi ke extra fan juga lemah gitu guys. Ketahuannya kemarin saya nanya-nanya sama suhu-suhu Jeep di Bandung, coba deh groundnya tambahin ke body, ke sasis, sama ke apalagi waktu itu ke blok mesin kalau nggak salah. Normal deh akhirnya pas kemarin terakhir bawa Cherokee ke rumah istri, nanjak full suhu lebih 100 dikit. Ngaruh ya guys dari ground juga, karena dia kan Cherokee tuh dua kipasnya, yang satu dari puli, yang satu dari elektrik fan. Yang elektriknya mungkin jadi ini guys, jadi apa, lemah putarannya karena kurang groundnya gitu guys. Kalau Innova ini kalau saya lihat sih kipasnya cuma satu ya, yang di pulinya, nggak ada tambahan extra fan. Hilux yang 2014 juga yang ibu saya itu sama juga. Tapi kalau Pajero Dakar dulu papa saya pernah punya, itu ada extra fan-nya guys, depannya kecil tapi walaupun dia sama dari puli juga. Nah jadinya warung-warungnya tuh jadi gini guys, jadi pada pakai mobil yang jualannya tuh. Jadi kelihatan itu ada kafe di bawah deh kayaknya, itu Sari Ater bukannya. Cuman kayak mau berhenti juga jadi males guys, tanah apalagi musim hujan kotor tuh, lihat tuh. Tapi dulu ibu saya tuh, keluarga saya pernah punya Innova tuh tahun 2004. Saya masih sekolah sampai saya SMK atau SMP ya, Innovanya tahun 2004. Masih yang bensin tuh pertama. Itu udah nyaman guys. Terus lamalah tidak pakai Innova gitu karena mobilnya dijual. Dan sempet nih pas kesini udah lama tuh gak pegang Innova kan. Sempet pakai Innova 2015 sampai 16 tapi minjem yang punya saudara. Terus saya nanya guys sama teman saya Om Ari, dia showroom mobil terkenal di Bandung lah, mobil-mobil antik semua guys. Mobil yang paling enak kata Om Ari apa? Dia bilang Innova Venturer katanya guys. Jangankan yang Venturer, saya ini coba yang tipe G aja, ternyata memang benar enak guys, nyaman mobilnya guys.
apalagi yang Venturer ya guys. Ush, gimana sih itu mobil? Dan aku juga ini megang Innova Reborn belum lama guys, karena mobilnya mobil buat direntalin punya ibu saya. Kebetulan lagi belum ada yang rental. Ini kacanya kotor banget parah. Lagi libur jadi istilahnya guys mobilnya. Kita pakai aja dulu ke Subang guys gitu. Dan by the way enak banget mobilnya sih. Ya nanti kalau udah dapat uang, udah punya uang, kayak boleh satu nih Innova, harus punya di garasi khusus keluarga gitu guys. Kalau enggak seperti biasa yang waktu saya bilang, nanggung langsung ke Fortuner ya guys, yang 4x4 nya yang Tetra Drive. Wah ini ngaco nih kaca nih, harus ganti.